tahun itu, 2024 lebih real lagi. Mmm. Nah, sebetulnya puncak kehancuran itu ada di 2025. Trade down mentality ini ternyata mempengaruhi, eee, bisnis-bisnis yang kualitasnya bagus, Ya. harganya murah. By the way, affiliate marketing ini sekarang sedang Itu booming-boomingnya, kenceng loh duitnya. ya, sedang Ya. booming-boomingnya. Sales itu bisa sampai puluhan miliar GMV. Mmm. Jadi kalau dulu orang kaget, "Wah, Dokter Richard Lee Mmm. jualan, berapa miliar dalam satu hari," gitu kan ya. Ya. Ya ternyata sekarang menjadi achievable. Nah teman-teman, kalau tadi kamu nonton episode sebelumnya, kalau belum langsung nonton aja. Karena Coach Tom tuh ceritain pengalaman pribadinya dari awal waktu masih bekerja sebagai seorang profesional, itu gimana kiat-kiatnya beliau bisa dari yang kita ngomongin orang-orang biasa bekerja untuk cari duit. Tapi kalau di sini Coach Tom kerjanya untuk cari ilmu gitu Ilmu. ya. Dan itu justru banyak banyak banget dari belajar akhirnya menciptakan sebuah peluang sampai akhirnya sekarang udah banyak ngebantuin pengusaha-pengusaha Indonesia tuh untuk berkembang juga melalui Top Coach Indonesia. Dan ya nanti saya akan kasih kesempatan untuk, Coach Tom perkenalkan diri lagi. Tapi di episode kali ini, di sesi ini kita pengen banyak ngobrol lebih, kita tahu ya sekarang, kondisi ekonomi dunia lagi carut marut, kita ngomong banyak pengusaha yang lagi bingung juga dan ini saya yakin banget teman-teman di Entrepreneur Society dan teman-teman pengusaha juga pasti banyak yang mulai kepikiran kayak ini gue mesti langkahnya kemana, ngelihat pemerintahan seperti apa. Nanti kita bakal bahas ini. Jadi bakal seru banget dan bakal banyak tips and tricks, bakal banyak ilmu juga yang teman-teman bisa dapetin dan serap. So langsung aja stay tune and subscribe. Tapi sebelumnya Coach perkenalkan diri lagi silakan. Halo teman-teman, saya Tom M. Sifle, founder Top Coach Indonesia. Saya banyak membantu pengusaha yang pengen sukses dan khususnya buat yang sekarang problem dengan, sibuk tapi nggak ada hasil. Nah, boleh belajar tuh dengan cara membangun sistem. Nah, ini dia nanti. Kalau kalau teman-teman pengen tadi ada business assessment, tadi dengerin ya episode sebelumnya, itu ada business assessment, terus ada tadi ada Ada fast track, 11 fast track ya, yang sebenarnya setiap pengusaha itu harus punya ya, dari kita ngomongin pertama dari apa, visi misi visi misi culture, culture, terus masuk ke goal satu goal satu tahun, turun ke tahun, struktur struktur organisasi, turun organisasi, ke action plan, action plan, KPI, KPI, SOP, SOP, review, review, reward and reward punishment, punishment. dan, munculnya goal, target-target yang dieksekusi Ya, untuk, memunculkan, eee, visi 5 tahun, visi 5 talent tahun. development, dan juga blueprint. Dan blueprint mau kemana. Nah, itu di episode sebelumnya teman-teman nanti nonton aja ya. Tapi sekarang Coach, oke, kan ngadepin pasti banyak pengusaha dong Ya. di luar sana kan. Kita ngobrol santai nih ya. Jadi dengan ekonomi seperti ini, nah gimana tuh? Coba ada Ini menarik insight-insight nggak nih? nih, 2019 ekonomi itu sedang puncak-puncaknya. Mmm, Jadi banyak sekali bisnis yang, wah, keep growing lagi di seru-serunya tuh. 2019 ya, Iya, seru-serunya. Lalu kemudian tiba-tiba ada pandemi, betul. dan pada tahun 2019 itu sebetulnya bisnis lagi seru-serunya, ada, wah, banyak sekali program-program. Mmm, Terakhir tuh saya di Idea Cloud mmm, pas 2019 I see. yang, mulai bahas tentang, wah, ini bakal serius nggak nih Covid nih? Nah, Serius nggak nih Covid nih? iya, Pemerintah responsnya gimana nih? iya iya Sudah iya. ada yang kena di Indonesia. Mmm, Terus banyak orang yang denial, ya mmm, denial bahwa mengatakan bahwa, wah, Covid ini nggak ada lah, orang Indonesia daya tahan tubuhnya luar kebal. biasa ya kan, kita biasa makan di pinggir jalan ya kan, masa flu aja, takut. Iya, Tapi kenyataannya, wah, kacau bener, mhm, ya kan. Kenapa? Karena semua negara berhenti, beroperasi udah. trading, Yes. berhenti beroperasi. Berarti kita harus hidup dari mana? Harus hidup dari subsidi pemerintah. Mmm, Nah, ternyata subsidi pemerintah merangsang transaksi, mmm, merangsang transaksi. Jadi 2020, 2021 itu luar biasa. Transaksi pemerintah itu luar biasa. Orang punya duit untuk belanja, iya. makanya online booming, semuanya Iya 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 booming iya. ya, UKM booming, orang bikin bisnis-bisnis di TikTok, TikTok Shop booming Betul sekali, ya sekali, kan? yes. Tapi 2022 subsidinya makin lama makin berkurang, Nah, bansosnya makin berkurang.
2023 the real game-nya di situ terjadi. Ya banyak bisnis yang udah mulai turun, sebetulnya bukan turun. Iya karena memang tadi buat Sebetulnya bukan ya. turun. Karena ya kemampuan masyarakatnya ya di tahun itu 2024 lebih real lagi. Nah, sebetulnya puncak kehancuran itu ada di 2025. Waduh, tegang-tegang Karena nih ya. keadaannya adalah pemainnya makin banyak, marketnya makin berkurang. Ya, Ya, pemainnya coba pemain skincare. Dulu cuma siapa? segelintir orang. Ya kan? Ya. 2019 ke 2020, 21, 22 semua yang sudah bermain skincare zaman dulu jadi triliuner. Sudah bukan jadi miliuner. Dari triliuner. Orang yang punya klinik jadi triliuner juga. Orang yang main fashion jadi triliuner. Kenapa? Karena dapat peluang yang lebih luar biasa besar. Nah, tapi yang triliuner tadi tuh dapat pesaing baru, disruptor. Orang yang bikin produk impor dari China jual di Indonesia, ya. Banyak macam lah yang mereka lakukan. Jadi pemainnya makin banyak, kuenya makin berkurang. Ditambah lagi daya beli yang menurun. Ditambah daya beli yang menurun. Nah, inilah yang sebetulnya terjadi di tahun 2025 gitu. I see. Teman-teman. Nah, terus gimana? Sekarang kalau kita ngeliat kan banyak nih curhatan, apalagi ditambah dengan ada perang dagang lagi kan kita ngeliat nih. Seru banget nih kemarin Trump ya kan terus ya. Kita ngomong politik lah, kita cuman kita ngomong bisnisnya lah, dampak ke kita nih sebagai dampak pebisnis terhadap ini. Kita ada perubahan perilaku. Jadi perilaku yang paling signifikan, saya nggak tahu Clemens ngerasain apa enggak, ada yang namanya trade down mentality. Seperti apa tuh trade down mentality? Trade down itu begini, kalau saya biasa beli kopi Starbucks. Oh jadi turun. Ya, saya beli kopi juga, kopinya tetap beli, tapi belinya di Kopi Kenangan. I see. Kopi Janji Jiwa atau kopinya kopi Kelain Hati gitu. Yang sama-sama kopi kekinian, sama-sama latte, sama-sama frappuccino, tapi belinya di tempat lain, bukan di Starbucks. Itu trade down mentality. Nah, trade down mentality ini ternyata mempengaruhi bisnis-bisnis yang kualitasnya bagus, harganya murah. I see. Nah, dia booming tuh. Kualitasnya bagus, harga murah. Dia akan menghantam bisnis-bisnis yang kualitasnya jelek, harganya mahal. Yang dulu orang beli dan memaaf, forgiveness-nya tuh tinggi. Ya, enggak apa-apalah, mahal dikit, duitnya ada kok. Kalau sekarang, aduh ngapain? Udah nggak enak, ya kan? Udah mahal, jauh. Kalau mahalnya banyak, ya udah deh, beli aja yang dekat. Yang dekat, murah, terus gratis ongkir, udah selesai. Nah, trade down mentality ini, menurut Clemens kira-kira dampaknya kemana? Ini real, ini kejadian nggak tuh? Kejadian banyak banget justru. Tapi kalau kita bilang ya sebenarnya, di ekonomi. Kalau ngomong trade down deh gini, yang kemarin di TikTok deh viral gitu kan, ngelihat ada berapa banyak tuh yang influencer Cina terus bilang, kalian beli tas brand ini, nah ini pabriknya. Lo gimana nggak trade down mentality kalau kayak begitu, itu diserangnya langsung direct loh. Nggak ngerti juga respon dari brand-brand besar ini seperti apa kan. Dulu mereka jualan barang yang mewah nih, yang kita pakai, yang banyak orang Indonesia banggakan. Ya kan kalau pakai barang branded tuh kerasannya kayak apa gitu. Tapi begitu udah tahu seperti itu terus gimana tuh? Tapi kasus itu sebetulnya baru sekarang. Baru sekarang, betul. Karena dia melawan serangan Amerika. Betul. Bukan dengan serangan tarifnya lagi, tapi dengan serangan narasi. Iya. Udah. Jadi dia kasih tahu nih, kamu sekarang beli tas berapa harga? $40.000. Modalnya cuma 1.400. Iya, makanya. Ya kan? Tapi kalau kamu perhatian, kalau kamu mau quality, ini real quality-nya sama. Iya, stitching-nya, lemnya, gila banget itu. Kulitnya, dia kasih tahu tuh dapat dari mana, suppliernya dari mana, dari Cina semua. Bongkar semua. Dibongkar. Gitu, makanya. Nah,
Jadi diserang dengan narasi. Iya. Amerika sekarang harus melawan kembali. Entah Nah, gimana. untuk beberapa brand Iya. memang diproduksi di Paris, di Prancis, ya. Iya. Tetapi untuk beberapa brand 80% itu di Cina. Ih, karena Semua pabrikasi yang mass segala macam. production di Iya. Cina, Nah itu dia. gitu. Jadi sekarang kalau kemarin ini saya bikin video, saya katakan bahwa memang harga let's say 38.000 Mmm. adalah harga jualnya. Modalnya 1.400. Mmm. Sisanya itu apa? Mmm. Sisanya adalah bayar gengsi. Iya benar, branding, marketing, persepsi dan Bayar sebagainya. gengsi, Iya iya iya. iya. Mmm. Itu adalah harga yang kita bayarkan untuk gengsi kita, bukan Betul. untuk function kita. Ya. Nah, UKM maunya gimana sekarang? Kalau Ya. Hermes atau brand-brand besar, Ya. itu mereka sudah tahu caranya menyentuh persepsi market. Nah, kalau Betul. kita masih belum berpikir sampai di sana. Kita Mmm. masih berpikir harga, kita masih berpikir, wah perang harga. Mmm. Terus gimana caranya kita bisa bersaing? Makanya berat. Gitu. Iya Nah, iya iya. kemudian problem yang kedua yang dialami atau tren yang kedua yang saya temukan adalah ada yang namanya shift to value. Shift to value. Shift to value. Shift to value itu begini, kalau dulu saya beli karena keren, kalau sekarang saya beli karena worth it atau enggak. Mmm. Beli makan, beli minum, beli Ya. baju, mencari yang worth it. Ya. Makanya harusnya ini bagus untuk kebangkitan brand lokal. Yes. Jadi brand-brand lokal itu yang kemarin saya lihat sepatu. Mmm. Sepatu ini kulitnya bagus, semuanya bagus. Kalau dijual di branded goods ya, branded store, Ya. minimum 7 juta mungkin. Mmm. Minimum loh. Mungkin sekarang udah lebih. Ya ya ya. 10 sampai 15 juta. Ya, sepatu kulit ya? Sepatu kulit. Mhm. Ini jual hanya 1,2 juta. Wih. Enak lagi. Waduh, di mana itu kita? Kalau dipakai, Iya. kalau dipakai Iya. berdampingan dengan Yang branded mahal, yes. branded shoes sama persis, Mmm. ya. Dan ini bukan barang palsu. Ya. Ini adalah brand lokal Indonesia. Mmm. Jadi kesempatan. Yang ketiga, ada yang namanya bundling. Mmm. Ya, booming-nya produk-produk bundling. Jadi orang itu sekarang kalau bisa membeli produk yang all in one. Mmm. Misalnya Lebih kalau hemat. beli serum, ya Ya. bisa untuk obat jerawat Moisturizer lah, juga, apa ya, bisa campur-campur dan moisturizing juga, ya. bisa wah segala macam. Mengencangkan, Iya, mencerahkan semuanya. ya, betul. Ya, kalau misalnya coaching juga sama nih. Mmm. Kita dulu coaching itu dipisah-pisah. Mmm. Kalau mau startup, coachingnya beda dengan growing company, dengan Mmm. established company. Sekarang nggak bisa. Mmm. Sekarang mau startup kayak mau growing company, mereka all in. Oke. Dia maunya semuanya dibantu gitu. Ya. Timnya dibantu. Ya dulu hanya owner aja. Mmm. Sekarang tim kita support juga. Ya. Bahkan saat ini ketika kita sudah punya coach yang multi skill ya. Kita punya coach yang jago di sales. Mmm. Kita punya coach yang jago di digital marketing. Kita punya coach yang jago di psikologi. Mmm. Ya, kita punya coach yang juga punya kemampuan public speaking yang bagus gitu ya. Banyak mereka yang kalau pas lagi membutuhkan selling, kita bisa turunkan coach yang jago jualan. Ya. Ya ya ya. Oh, Ya. saya lagi butuh di digital marketing, kita turunkan coach yang memang jago di digital marketing. Jadi satu klien dulu hanya pegang satu coach. Mmm. Sekarang satu klien bisa dipegang 2-3 coach gitu. Mmm. Jadi benar-benar hemat Iya iya sekarang iya. bermainnya. Mau nggak mau, karena memang Mau tadi nggak mau. shift to value, terus yang tadi trade down juga bener, karena ya Ya. ya sama, mau nyari value-nya gitu kan. Ya, so jadi dampak lainnya adalah marginnya akan makin menipis. Mmm. Karena cost-nya akan naik, Ya. harganya nggak bisa naik. Mmm. Servisnya banyak, tapi harganya nggak bisa naik karena daya beli. Nah. So, margin menipis ini berarti kita harus punya banyak cara untuk melakukan penghematan Mmm. gitu. Dan yang terakhir lebih kepada digitalisasi. Ya. Ya, sekarang ini berapa banyak dari teman-teman yang
masih suka belanjanya offline. Nah, Ternyata shifting offline ke online gara-gara pandemi itu juga buah si malakama juga. Ya kan, Tanah Abang, yes, jadi ya tidak berkembang atau mungkin mereka harusnya masuk ke digital, kalau terlambat kalah lawan orang yang ada di daerah yang hanya affiliate doang betul betul gitu. betul. Nah, by the way, affiliate marketing ini sekarang sedang Itu booming-boomingnya kenceng loh duitnya, ya, sedang ya, booming-boomingnya. Sales itu bisa sampai puluhan miliar GMV. hmm, Jadi kalau dulu orang kaget, wah Dokter Richard Lee hmm, jualan, berapa miliar dalam satu hari gitu kan ya. ya, Ya ternyata sekarang menjadi achievable. yes, Sama seperti zaman dulu tuh ada yang namanya Roger Bannister ya, heeh. Roger Bannister yang, 4 minute mile. Satu Oke, mile ya ya ya, dulu lari itu lebih dari, 4 menit hmm, ya. Roger Bannister membuktikan dia nggak ada belief system hmm, bahwa lari, 1 mil itu harus, lebih dari 4 menit. hmm, Dia kurang dari 4 menit. Setelah dia broke the record, next-nya ada 10 orang, 20 orang, 30 orang yang bisa break the record 4 menit. Jadi rekornya si Roger Bannister udah jauh, banyak banget yang break the record. Kenapa? Karena rupanya manusia itu harus ada contoh. they believe it's possible, mereka Ternyata percaya ya, bisa kok. ya, Begitu ada yang bilang, "Oh iya bisa, Dokter Richard bisa sekian miliar, oh gue juga bisa." Dan akhirnya banyak sekali yang tembus miliaran dalam waktu yes, yang sama gitu. yes, itu. Keren banget ya, memang emang ini yang terjadi di dunia sekarang. Kalau ngomongin krisis-krisis apa segala macam ya bener lah. Dengan adanya apa, ya tadi perang dagang, dengan adanya tantangan dari pandemi, dari segala itu kita ngomongin, ekonomi shifting, customer behavior shifting. Ya, Nah, tadi kan kita ngomongin tentang yang ngebahas tadi, trade down mentality. mhm, Itu cukup lumrah, apalagi kalau misalkan daya belinya menurun. bener, Ya itu cukup lumrah karena ya memang kembali lagi kalau sebagai pengusahanya nih coach gitu kan ya, tadi keuntungannya makin menipis apa segala macam. Kira-kira, ngalamin dong ya dari ya klien-klien banyak yang tanya-tanya seperti ini ya? pasti. Iya, member-member juga banyak yang cerita seperti ini kan, ini mereka juga, "Wah ini gimana nih?" Gitu kan, "Kita harus bisa penghematan apa segala macam," dan yang ada nggak satu solusi spesifik mungkin yang bisa kita lakukan gitu? Pertama adalah mindset-nya ya, Mmm, filosofi berbisnisnya agak beda. nah, Jadi filosofi berbisnis zaman dulu, kita bisa mengorbankan tuh cost dengan growth. mmm, Nggak apa-apa cost tinggi asal ada growth. ya, Tapi sekarang nggak bisa, kita harus fokus pada, eee, efisiensinya. ya, Jadi bisnis itu harus profit. ya, Jadi jangan sampai kita bisnis itu rugi. mmm, Bisnis harus profit. Jadi kalau resikonya Anda harus mengecilkan bisnis mmm, sampai menjadi profit, ya udah, do it. iya, Daripada kita kantor gede, mmm, karyawan banyak, mmm, engap, mau bertumbuh nggak bisa. ya, Ada ceiling, ada cap-nya yes, ya. Nah, karena growing di masa sekarang sedikit, berbeda gaya, beda strategi ya ya gitu. ya, Ada growing, ada scaling. ya, Kita mau growth atau scale. Kalau mau growth, cost kita harus tambah. ya, Kalau kita mau scale, kecerdasannya harus bertambah ya, gitu. Supaya cost-nya tetap, omsetnya tetap naik. ya, Nah, ini yang dibantu di coaching mmm, sebetulnya. Nah, jadi fokuskan pada, profit, bukan hanya omset mmm, gitu. Yang kedua adalah kalau Anda mau customer happy, perbaiki sistemnya. mmm, Jadi duit itu sebetulnya bukan hanya dari jumlah customer yang datang. Customer banyak datang, tapi kalau mereka nggak retain juga rugi. mmm, Nah, customer yang retain itu karena ada sistem yang mempertahankan customer. Jadi fokusnya sekarang adalah mengenali banget siapa sih real customer-nya mereka. ya, Karena customer itu ada yang real, ada yang nggak real. Customer yang real adalah customer yang memang bisa kita kendalikan. Customer yang tidak real adalah customer yang uncontrollable. Contohnya misalnya, oh tiba-tiba naik
Penjualan naik berkali-kali lipat. Hmm. Gara-gara apa? Gara-gara pemerintah kasih subsidi misalnya. Ya. Omsetnya naik. Dan dia bangga. Wah, dulu saya pandemi naik luar biasa. Terus kalau Anda tahu who is your real customer, Anda harusnya bisa either maintain, ya mempertahankan, atau meningkatkan. Nah, kalau kita nggak tahu who is our real customer, tiba-tiba naik. Kenapa naik? Nggak tahu tuh. Saya juga bingung kenapa ya naik ya. Nah, itu bahaya tuh. Itu bahaya banget. Nah, makanya kita harus kenali banget customer kita, desain sistem yang bisa mempertahankan customer, lalu kemudian fokus pada sistem itu tadi. Supaya berapapun customer yang masuk, dia bertahan. Berapapun customer yang masuk, bertahan. Jangan masuk satu, keluar satu. Gitu. Oke. Keren. Kalau dari teman-teman tadi, kita kan selalu ngomongin dari ini ya, real example-nya yang terjadi nih di pasaran. Kita ngelihat, oke, saya orang branding. Kita ada branding marketing agency, kita juga consult untuk beberapa brand-brand untuk mengembangkan. Kondisi ekonomi lagi kayak gini nih sekarang. Kalau mereka harus, tadi kan katanya kalau emang perlu kecilin, yang penting pokoknya harus profit nih. Gitu. Itu terjadi. Dan itu banyak ya, kita ngeliat berita di luar sana banyak ya. PHK, pengurangan karyawan dan sebagainya, dan lain-lain lah gitu kita ngeliat. Dari pendapatnya seorang nih, Coach Tom, Indonesia gimana nih kondisinya lagi kayak gini? Secara generik aja kita ngelihat. To be honest, Indonesia itu harusnya baik-baik aja. Nah, mantap. Indonesia itu baik-baik aja. Please, coba diceritakan. Ya, bahwa penduduk kita banyak, konsumsinya banyak, peluangnya masih banyak. Yang berbahaya adalah kalau kita melihat bahwa udah tidak ada peluang lagi. Karena you are what you believe. Ya kalau kita believe, udah nggak ada perkembangan lagi, udah mati. Kita harus yakin dan percaya dan membuktikan, pasar membuktikan bahwa market sepatu. Sepatu itu kalau kita berbicara distributor sepatu semua mengeluh. Tapi sepatu online booming semua. Iya. Wah, itu lihat TikTok aja masih ada penjualan tuh di TikTok apa. booming semuanya. Iya. Jadi kita bermain di tempat yang mana, di celah yang mana. Dan memang butuh diskusi, butuh ngobrol, butuh brainstorming untuk bisa mendapatkan celah-celah tadi. Ya, nggak bisa mikir sendiri. Business owner itu lonely. Betul. Yang ngobrol sama karyawan nggak bisa. Ngobrol sama karyawan tinggal Bapak maunya apa, saya ngikutin aja. Nah, itu. Ya kan? Nggak ada yang men-challenge, nggak ada yang menantang. Itulah perlunya seorang coach. Coach itu bukan karyawan. Dan kita bisa men-challenge pemikiran si business owner tadi. Dengan background, pengalaman, dan juga knowledge yang kita punya. Dan juga kemampuan bertanya. Disitulah kekuatan dari bisnis yang bertumbuh saat ini. Tumbuh ya. Bisnis yang tumbuh saat ini bukan karena mereka modalnya besar. Tapi karena kesadarannya tinggi. Mereka punya awareness. Oh iya ya, saya bisa baca helicopter view. Kalau ada istilah CEO quality, CEO material punya 4 skill. Ya, singkatannya HAIR. H-A-I-R. Lu nggak ada lu? Apa tuh? Iya nggak ada lu. HAIR apa nih? HAIR. H-nya itu adalah helicopter view. Oke. Ya, seorang CEO harus bisa melihat dari atas. Tapi nggak hanya lihat dari atas, dia juga harus bisa turun ke bawah. Bisa helikopter, bisa naik, bisa turun. Nah, dari kemampuan melihat situasi, bisa melihat, oh ya, hutan yang mau kita tebang itu di mana. Baru masuk ke A-nya. A-nya itu analysis. Ya, mampu membaca data, mampu membaca angka. Ya, makanya bisnis itu harus ada KPI. Harus ada kemampuan untuk mengekstrak data. Nah, dari data yang diekstrak, dari informasi yang kita ekstrak, kita butuh imajinasi. Jadi CEO harus bisa melihat ke depan, berimajinasi, menghayal. What if? Ya, what if saya
meningkatkan sekian. What if saya kurangi karyawan? What if saya pindah lokasi? What if saya pindah negara? What if saya pindah market? Ini what if ini adalah kemampuan imajinasi. Nggak terkungkung seperti katak dalam tempurung. Ya. Tapi yang R nih, ini R yang paling penting, yaitu realis. Realis itu artinya apa? Dia bisa mengeksekut, membuat apa yang menjadi pemikiran dia jadi sebuah action. Ya, jadi yang sekarang teman-teman yang sudah punya tim, yang sudah punya problem, coba lihat lagi nih di industri Anda hair-nya gimana, ya. Helicopter view, Helikopter view-nya gimana? analytical, Analisiknya, imajinasi dan realis. realis. Yes. Oke. Keren. Mantap. Oke. Kita tadi itu banyak tuh yang teman-teman bisa ambil ya. Cuman memang kalau ngelihat nih Indonesia baik-baik saja. Yes, it's true gitu kan. Seneng banget ngelihat. Karena angkanya juga masih bagus. Tapi itu tergantung dari kira-kira apa nih pemerintah kita geraknya kemana kan. Nah sekarang kalau ngelihat yang tadi barang-barang yang mulai masuk dan banjir. Kita sendiri gini. Tadi coach bilang kalau perlu teman-teman untuk sharing. Ini kenapa kita bangun komunitas di Entrepreneur Society. Karena betul. sama-sama kan kita curhat nih. Ya. Oh gue solusinya gini, gue solusinya gini. Jadi enak tuh tukar pikirannya. Maksudnya ya kalau coach ini kan dedicated. Nah kalau ini kita belajar ya industri expert yang praktisinya. Terus ngelihat. Nah cuman banyak yang akhirnya cerita juga gini kayak pengusaha lokal, dia bangun brand lokal, produksi gitu ya. Nah ini kita ngomong nih, kita di Entrepreneur Society juga kerjasama dengan beberapa negara gitu ya untuk tradingnya, untuk saling ngebantu teman-teman ekspor dan impor sebagai komunitas dan mereka pun juga sama, mereka banyak yang mau penetrasi masuk ke Indonesia. Exactly. Dan kita ngelihat gitu kan kayak di sini marketnya yang luas, konsumsinya masih tinggi. Nah mereka kepengen kan ke Indonesia kan. Dan ini yang terjadi nih. Cuman akhirnya kalau kita ngomongin tadi produksi semua, kita ngomong Cina deh. Banyak semua di sana mau produksi kualitas segala macam gitu kan. Nah Indonesia sendiri ini kan SDM-nya masih problem kan. Terkadang kayak kita ngomongin itu kendala yang kita alami lah. Kita ngomongin ya. Kalau di sana mungkin mereka bisa kerjanya kayak robot tuh. Ya kan? Disuruh jahit gini sat gitu. Di desa aja mereka bisa kayak gitu kan. Benar. Nah di sini kita kalah di situ. Terus udah gitu kemarin iklim investasi di Indonesia. Ya kita ngeliat lagi. Banyak yang katanya pabrik-pabrik tutup, mereka pada pindah ke Vietnam. Yeah. Nah, ini lagi yang lumayan terjadi nih. Katanya kalau di Vietnam tuh disediakan lahannya dicariin, SDM-nya dicariin, ininya gini, terus nggak dipersulit gitu kan segala macam. Nah ini nih, ini juga jadi polemik kan kita ngalamin nih. Ini ada pendapat nggak kira-kira tuh? Begini, gini kita berbicara untuk survival. Yes. Dan juga untuk membuat bisnis kita sehat. Pertama-tama adalah kita harus sadar bahwa comparison is the thief of joy. Nah iya, oke. I like that. Comparison is the thief of joy. Jadi kita harus berhenti membanding-bandingkan dengan siapapun juga, termasuk kompetitor kita, atau kok di sosial media kita begini dan begitu. Udah, kita jangan membanding-bandingkan. Kita bandingkan diri kita dengan diri kita kemarin. Makanya fokus fokus dari si pengusaha adalah bagaimana caranya atau bagaimana kita bisa membangun internal bisnis yang sukses. Yes. Orang-orang disadarkan nih karyawannya. Ya memang SDM-nya nggak bagus. Terus gimana caranya kita menyadarkan mereka? Ya harus belajar. Yeah. Kenapa? Emang kalau kondisi ekonomi bagus dengan SDM yang nggak bagus, kita bisnis akan bagus? Kan nggak bisa. Nggak bisa juga. Nggak bisa, apalagi keadaan buruk, ya kan? Justru peluang buat kita sekarang adalah keadaan memburuk. Ya kan? Keadaan memburuk. SDM disadarkan. I like. Ya. Yes. Business owner disadarkan. Yes. Business owner juga harus menyadari bahwa mereka tuh sebetulnya juga pasti banyak biaya-biaya yang nggak perlu dikeluarkan. Iya betul. Ya, betul banget. Mereka juga perlu belajar tentang membaca laporan keuangan. Ini kesempatan peluang. Ya. Kenapa? Karena informasi semakin murah. Betul sekali. Edukasi semakin murah. Yang mahal adalah implementasinya.
Iya Ya betul. kalau ilmu banyak sekarang Yes. e-course itu Iya sudah iya iya iya. pergi ke Udemy harga Heeh. 300.000, 400.000 udah Iya, banyak teman-teman. betul. Oh benar-benar udah banyak. Betul sekali. Tapi gimana cara kita bisa implement itu? Itu yang mahal. Hmm, Itu yang bisa merubah, transforming, hmm, life changing. hmm, Nah, yang kedua adalah fokus kita jangan hmm, pada problem, hmm. tapi pada your happiness. I like. Kebahagiaan kamu ada di mana? Hmm. Kenapa? Karena bukan sukses membawa kebahagiaan, tapi karena kita mengerjakannya dengan bahagia, sukses itu akan datang. Wih, bagus banget. Gitu. Ya. Tetap at the end of the day harus survive tapi ya. Ya survive, pasti survive, Itu harus dia. survive. Begitu kayak mantap. Coach, ini kita ngobrol banyak udah ngeliatin dari kondisi ekonomi dan tadi ada banyak banget tips and tricks yang diberikan ya. Input, insight ya. Sebenarnya saya pengen gali lebih banyak lagi sih. Cuman karena waktunya terbatas jadi ya kita udah belajar banyak nih. Nah, teman-teman kalau pengen kenal langsung sekali lagi coba ditampilkan ininya YouTube channelnya, lalu nanti di Instagram ini Coach Tom ya. Thank you banget udah datang dan berbagi sama kita-kita nih nonton di sini nih, kita ngeliat ya, subscribe aja langsung teman-teman dan ngeliat juga di, mmm, Instagram-nya ada Instagram, terus ada website-nya kalau pengen kenal langsung nih. Nah, tuh lihat mukanya dong penuh dengan joy kita lihat ya, asik. Happy-happy aja kita. Harus happy gitu kan, Iya. harus happy betul. Mau kondisinya seperti apa, saya selalu ngajarin juga buat teman-teman ya, di setiap krisis tuh pasti ada peluang. Tinggal bagaimana cara kita bisa melihat peluang tersebut. Iya iya, Nah, peluangnya itu kita ngelihatnya ya dengan cara fokus bantu orang lain. betul. Siapa yang mau kita bantu dan siapa yang butuh bantuan kita, apa yang bisa kita lakukan. Kalau kita fokusnya ke situ, kita akan ketemu segmentasi pasarnya, lalu tinggal bagaimana caranya kita bisa, eksekusi tadi, Tuh. kita berikan yang terbaik gitu kan. Nah, makanya pengen tahu, pengen kenal lebih lanjut, langsung follow aja nih Coach Tenar Ibu Kota kita. Dan sebelum kita akhiri, Coach Tom ada apa lagi nggak yang mau disampaikan kira-kira mungkin tips and tricks buat teman-teman? Satu final ini deh, final Final penyemangatan. penyemangat. Siap. Oke. Eee, kalau Anda sekarang, fight ya, Anda fight, tambahkan dengan doa. Karena kerja keras tanpa doa adalah kesombongan. Mmm. Tapi kalau Anda doa doang, nggak ada kerja Nah keras, itu dia. itu namanya kebodohan. Iya. Jadi boleh kerja keras, tambah doa ya. Karena kerja keras tanpa doa itu arogansi, Oke. ya, sombong bahwa, Yes. "Oh gue bisa." Enggak, kita tetap butuh magic Yes. ya, kita butuh keajaiban. Ya. Untuk keluar, untuk bertahan, napas aja kita butuh keajaiban. Yes. Besok pagi masih bisa napas, Anda butuh keajaiban. Betul sekali. Jadi kerja keras plus doa, itu penting. Tapi kalau doa nggak ada kerja keras, itu namanya stupid move ya, kebodohan. Lebih baik balance dan saya yakin, tidak ada masalah yang kita terima yang tidak mampu kita atasi. Amin. Ya, pasti ada solusinya. Cuma masalahnya adalah kalau definisinya Anda diberi masalah berarti mampu. Mmm. Jangan-jangan Anda belum menggunakan seluruh kemampuan untuk menyelesaikan masalah itu. Wis, keren banget. Begitu. Mantap. Coach, thank you banget udah Thank datang dan you. berbagi sama kita-kita. Semoga teman-teman yang mendengarkan juga dapat insight baru, dapat knowledge baru. Dan jangan lupa langsung subscribe juga channel kita dan follow terus karena kita bakal bagikan lebih banyak lagi nanti inspirasi seperti ini, terutama dengan orang-orang keren ibu kota. Sih asik. Dan semoga teman-teman nanti bisa belajar lebih banyak lagi dan buat teman-teman yang pengen tahu, pengen kenal, dan pengen punya satu circle yang positif, bergabunglah bersama kami di The Entrepreneur Society, sebuah pergerakan sosial. Tujuannya untuk apa? Untuk bisa mengembangkan Indonesia bersama-sama. Kalau kita bergandengan tangan, itu pasti akan bisa ketemu dengan tadi, banyak tuh light bulbs. Dan kita bakal ketemu dengan banyak peluang-peluang. So, jangan fight sendirian. Gabung sama kita-kita, dan juga nanti ketemu kalau memang perlu coaching langsung ke Top Coach Indonesia. Oke? Sampai jumpa, Sampai Coach jumpa. Tom. Thank you Coach Tom Ya, udah datang di Entrepreneur Society. go Go bold bold and and beyond. beyond. Sampai jumpa teman-teman.